Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nursali SME. Saya adalah dosen di Prodi Manajemen Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan video pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar ekonomi makro. Pengantar ekonomi makro yang akan saya tampilkan pada kesempatan ini adalah materi tentang kebijakan fiskal. Adapun tujuan dari pembelajaran pengantar ekonomi makro memiliki 4 CPMK. CPMK yang pertama adalah menguasai konsep dasar dan permasalahan dalam ilmu makroekonomi. Kemudian CPMK 2, menguasai konsep dasar dan teori inti makroekonomi. CPMK 3, memahami isu-isu makroekonomi lanjutan dan berpikir kritis dalam pemecahannya. CPMK 4, memahami konsep perekonomian secara nasional. CPMK 5, berpikir kritis tentang penelitian makroekonomi dan implementasi terkait makroekonomi. Deskripsi mata kuliah pengantar ekonomi makro merupakan studi mengenai perilaku ekonomi secara agregat atau secara keseluruhan. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana perekonomian suatu negara bekerja dalam lingkup luas, serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengelola stabilitas ekonomi. Penilaian mahasiswa terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama adalah partisipasi atau kehadiran mahasiswa di kelas, mencakup keaktifan mahasiswa, bertanya, diskusi, serta kehadiran di kelas. Kehadiran maksimal 80%. Kemudian tugas dan kuis meliputi pendalaman teori atau kemampuan mahasiswa dalam menghitung ataupun secara visual dan grafis. Ujian tengah semester ada pemahaman konsep-konsep dasar tentang makroekonomi, serta ujian akhir semester meliputi analisis kebijakan makro dan model-model ekonomi yang sangat kompleks. Kemudian ada proyek atau makalah di mana meliputi studi kasus nyata yang terjadi tentang perekonomian Indonesia dan kebijakan-kebijakan makro secara nasional yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Perkuliahan pengantar ekonomi makro menggunakan metode pembelajaran di kelas seperti ceramah dan diskusi, kemudian pendekatan dari kasus-kasus yang ada atau case-based learning, serta menggunakan simulasi dan pemodelan data, dan aktif membaca kembali data tersebut dengan menggunakan peta konsep atau mind mapping, atau menjelaskan kembali peta tersebut dengan menggunakan teknik Feynman. Perkuliahan pengantar ekonomi makro memiliki 3 SKS dengan pertemuan 1 sampai dengan 16, yaitu sebagai berikut. Pertemuan pertama membahas kontrak kuliah, pembagian kelompok, serta teori tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Pertemuan kedua membahas tentang output nasional, pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, serta pertumbuhan jangka panjang. Pertemuan ketiga membahas tentang pengeluaran agregat dan output equilibrium. Pertemuan keempat membahas tentang uang, bank sentral, dan tingkat suku bunga. Pertemuan kelima membahas kuis. Pertemuan keenam membahas tentang penentuan output agregat, tingkat harga, tingkat bunga, efek kebijakan, dan guncangan biaya dalam model ASAD. Pertemuan ketujuh membahas tentang pasar tenaga kerja dalam makroekonomi. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 membahas tentang krisis keuangan, stabilisasi, serta defisit. Pertemuan ke-10 membahas tentang perilaku rumah tangga dan perusahaan dalam makroekonomi. Pertemuan ke-11 membahas tentang kebijakan moneter. Pertemuan ke-12 membahas tentang pemerintah dan kebijakan fiskal. Pertemuan ke-13 membahas tentang perdagangan internasional, keunggulan komparatif, dan proteksionisme. Pertemuan ke-14 membahas tentang makro perekonomian terbuka dalam neraca pembayaran serta kurs. Pertemuan ke-15 membahas tentang pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, serta berpikir kritis tentang metodologi penelitian atau case yang sedang berlaku di masyarakat saat ini. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Video ini merupakan bukti pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya
dalam bidang pengajaran. Selamat menyaksikan. Buku referensi yang digunakan karangan Kees Verhofstadt tentang prinsip-prinsip ekonomi dan Sadono Sukirno tentang makroekonomi dalam teori, serta berbagai jenis jurnal dan artikel. Selamat pagi menuju siang semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ini kan hari Senin ya, tentunya kalian sudah melewati hari Minggu. Hari Minggu diisi dengan recharging untuk badan kalian sehingga bisa kembali bersemangat untuk menerima perkuliahan di hari selanjutnya, terutama hari Senin. Yang lain itu kan biasanya hari Senin itu I don't like Monday ya, tapi kalau kalian I love Monday. Afirmasi melakukan perkuliahan, kita berdoa dulu. Silakan satu orang pimpin. Untuk melakukan perkuliahan pada hari ini, doa. Oke teman-teman, masuk ke pertemuan ke-12 ya. Hadir. Anggi, Hadir. Niken, Hadir, Bu. Fajri, Hadir. Vidya, Hadir, Bu. Maylena, Putri Widianti, Hadir, Bu. Nur Aziza, Hadir, Bu. Saskia, Hadir. Excel, Hadir. Novandra, Hadir. Septia, Hadir, Bu. Dinda. Hadir. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kebutuhan minggu lalu. Ya, sekarang kita masuk ke kebijakan fiskal. Untuk apa sih kita belajar kebijakan? Ya, kemudian yang ketiga, bijak sebagai masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik. Kita adalah mahasiswa. Otomatis kita ini harus aware terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, kita wajib menjadi pengawas. Kok ini kayaknya nggak bagus kebijakannya? Kok kayaknya ini kurang serba dengan keadaan masyarakat saat ini. Nah, kita sebagai mahasiswa harus aktif dalam menanggapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, menurut teori Keynes ya, coba bacakan Saskia menurut teori Keynes. Makro negara. Nah, jadi menurut teori Keynes ya, bahwa setiap negara itu mempunyai hak untuk mengatur yang namanya pemasukan dan pengeluaran. Ya. Nah, kebijakan fiskal ini akan berhubungan dengan dua instrumen, teman-teman. Masih ingat nggak instrumen kira-kira apa yang digunakan oleh kebijakan fiskal? Misalnya nih, kalian kan anak kos ya, anak kos, punya uang jajan selama 1 bulan. Masih ingat nggak sama orang tua? Saya kasih contoh Ica ya. Ica ini dikasih oleh orang tuanya 1 juta. Itu namanya pemasukan. Ica juga punya pengeluaran. Untuk apa? Untuk beli buku, misalnya untuk bensin, untuk kuota, untuk makan ya, untuk tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya. Itu adalah hak mengatur pengeluaran. Ketika Ica mendapat pemasukan, Ica harus mikir nih, pemasukan ini harus mencukupi kebutuhan saya selama 1 bulan. Maka pengeluarannya harus sama dengan pemasukan. Syukur-syukur lebih. Nah, begitupun suatu negara. Ketika suatu negara menurut Keynes diberikan hak untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan, maka negara mempunyai pendapatan serta pengeluaran. Nah, kebijakan fiskal, pendapatan dan pengeluarannya terdiri dari apa? Yang pertama dari unsur tax. Apa itu tax? Pajak. Pajak. Pajak ini masuk ke pengeluaran atau pemasukan? Jadi pemasukan suatu negara bisa dari pajak dan non pajak. Nah, kemudian ada yang kedua ceritanya, ada yang namanya pengeluaran. Ini tandanya dengan G, government expenditure, pengeluaran pemerintah. Jadi ada pajak dan non pajak yang masuk sebagai sumber dana dari keuangan negara. Ada pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau moneter, siapa tadi yang atur? BRI. Ya, Bank Indonesia. Kalau fiskal, Kementerian keuangan dalam hal ini pemerintah, baik itu presiden melalui Kementerian Keuangan, kemudian masuk ke pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah kota dari mulai gubernur maupun bupati, wali kota. Nah, di kebijakan moneter fokus
fokus pada namanya peredaran mata uang, sedangkan kebijakan fiskal fokusnya tadi yang namanya pengeluaran dan pemasukannya. Kemudian kalau kebijakan moneter ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian menurunkan suku bunga dan juga ada jaminan likuiditas. Sedangkan kebijakan fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan cara apa? Tadi menggunakan instrumen. Pernah dengar nggak tax amnesty? Ya, semacam pemutihan. Jadi pengampunan Pak pajak. Tapi 2001 itu Ibu Sri Mulyani mengumumkan adanya tax amnesty. Jadi beberapa perorangan pajak yang belum bayar pajak dan pajak di dalam jumlah besar itu mendapatkan pengampunan sehingga mereka akan melakukan pembayaran pajak. Seperti yang tadi pemutihan misalnya ya, kalian tahu pajak mobil kan? Nah, kenapa sih di Samsat tuh kalau ada pengumuman pemutihan tiba-tiba penuh Samsat tuh, bener ya? Nah, tiba-tiba antrian penuh ya karena mobil-mobil yang tidak bayar pajak selama 5 tahun yang mungkin tunggakannya sudah 25 juta itu diputihkan bisa mungkin hanya bayar 5 juta. Nah, itu adalah semacam kebijakan-kebijakan pemutihan, tax amnesty dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh pemerintah, namun tetap mempertimbangkan kebijakan tersebut baik buruknya untuk masyarakat. Jadi tidak semena-mena, banyak yang belum bayar pajak, langsung tax amnesty, langsung pemutihan, enggak ya, tetap akan dilakukan perhitungan. Lanjut, itu ternyata ada pemerintah, rumah tangga dan perusahaan. Coba kalian lihat di sini berputar sekali dari mulai pajak, kemudian di mana masyarakat menabung, kemudian masuk ke finansial, pasar finansial, kemudian masyarakat melakukan konsumsi, kemudian tumbuhlah yang namanya investasi, dan kemudian masyarakat menyalurkannya, pemerintah menyalurkannya kembali kepada masyarakat berupa infrastruktur dan lain sebagainya ya. Jadi sumbernya dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat. Sumbernya dari pajak dikeluarkan lagi pengeluaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ini adalah proses pembuatan RAPBN ya, atau APBN. Nah, APBN itu akan dimulai dari pokok kebijaksanaannya, mulai diformulasikan diskusi dengan DPR tentang pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro untuk tahun selanjutnya. Karena ini 2024, berarti untuk tahun 2025. Kemudian pemerintah dan DPR juga membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran. Apakah mau pendidikan dulu? Apakah mau infrastruktur dulu? Apa yang BG dulu? Nah, itu dibahas seperti itu. Dari kanan ke lewat G, pengeluaran pemerintah. Jadi yang paling urgent itu yang mana yang harus kita besarkan di kebijakan fiskalnya. Nah, kemudian menyusun rencana kerja anggaran kementerian lembaga. Kalau di pusat sudah jadi kebijakannya antara pemerintah dan DPR, maka akan mengundang kementerian-kementerian terkait dari mulai Kementerian Pendidikan dan seterusnya dikumpulkan. Kalian butuhnya apa? Ditanya kan. Kemudian pemerintah dan DPR pada Agustus 2024 itu sudah jadi RUU APBN dan nota keuangan, maka November 2024 persetujuan APBN. Nah, kalau APBN sudah disetujui, maka selama setahun ke depan itu yang digunakan untuk semua kegiatan. Kayak sekalian bisa, kalian mengajukan proposal nih ke orang tua kalian. Selama 1 tahun ini rancangannya nih, ada wisuda, ada yudisium, ada KKN, ada magang, ada OBE dan lain sebagainya. Kira-kira setahun saya butuh uang sekian, Bu. Nah, seperti itu. Nanti kalian ajukan. Ibu kalian mungkin DPR ya. Oke, saya setuju. Kasihlah uangnya. Nah, baru uang tersebut kalian alokasikan mana yang untuk magang, mana yang untuk KKN, mana yang untuk sehari-hari dan seterusnya. Jadi simpelnya seperti itulah. Tapi ini konsepnya di negaranya. Sebelumnya bahwa dalam suatu negara atau pemerintahan itu pemerintah pusat boleh memberikan dana perimbangan atau juga boleh memberikan pinjaman, tapi tetap harus persetujuan siapa? Jika daerah tersebut kekurangan ya untuk pendapatannya, maka berhak menerima dana dari pemerintah, baik itu dari hibah ataupun pinjaman ataupun dana perimbangan. Tapi akan dilihat untuk apa daerah minta ke pusat. Urgensi enggak? Kalau nggak urgensi yang nggak akan diberikan. Tapi memang urgent, misalnya kayak waktu itu ada bencana di Aceh, masih ingat kan? Itu kan otomatis membutuhkan biaya sangat besar ya. Maka mintalah ke dana pemerintah. Oke.
pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah. Yang pertama ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Selanjutnya pendapatan transfer. Yang pertama ada transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain yang pertama hibah, yang kedua dana darurat, dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau menurut Putih nih dari yang Putih baca, yang Putih kenal mana? Yang kayaknya aku ngelakuin itu deh. Yang mana? Pendapatan transfer. Pendapatan transfer. Seperti apa contohnya? Pendapatan transfer untuk APBD nih ya Bu ya. Ketika kita melakukan transfer ke suatu bank, mungkin banknya itu bank daerah seperti contohnya Bank Lampung itu Bu. Jadi dia mendapatkan pendapatan dari transfer para nasabahnya seperti itu. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kalau pendapatan transfer yang dimaksud di sini adalah pendapatan transfer dari daerah. Artinya ada pajak yang dikeluarkan daerah untuk dibagi dua dengan pemerintah ya. Kalau yang mungkin kalian lakukan sehari-hari adalah adanya pembayaran pajak daerah atau retribusi. Pernah bayar pajak motor? Pernah. Pernah bayar PPN makan minum di kopi 21.000, baunya di 2.000 jadi 24.000. Pernah? Pernah bayar sampah, bayar parkir? Semua kalian lupa untuk negara memang ya. Jadi memang pendapatan yang diambil oleh negara. Belanja aja, cek. Lalu ada belanja mengenai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintah wajib, itu ada wajib pelayanan dasar, yang kedua ada wajib tidak terkait pelayanan dasar. Lalu nomor 2, urusan pemerintah pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk klasifikasi belanja menurut fungsinya itu yang pertama ada pelayanan umum, kedua ada ketertiban dan keamanan, ketiga ada ekonomi, keempat perlindungan lingkungan hidup, kelima perumahan dan fasilitas umum, keenam kesehatan, pariwisata, pendidikan dan perlindungan sosial. Ini belanja berarti pemerintah mengeluarkan uang. Apa aja? Ini yang kita kasih ya. Oke, ini dulu. Sarang burung walet. Ini adalah contoh-contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi. Ini yang tadi yang disebutkan Putri ya, selanjutnya disingkat TKD di sini ya. Jadi memang ada bagi hasil yang tadi saya sebutkan, ada dana alokasi umum, alokasi khusus, dana otonomi khusus dan keistimewaan serta dana desa. Pernah dengar dana desa? Oke, sekarang masuk ke belanja. Belanja itu apa saja? Kita lihat dulu ya. Ini adalah jenis belanja. Kalian juga kan dalam kehidupan sehari-hari melakukan belanja. Ketika kalian ke supermarket, kalian suka tulis nggak sih barang apa saja yang akan dibeli? Iya. Kenapa sih harus ditulis barang apa saja yang itu satu orang? Kenapa saya harus menulis gitu? Kalau saya ke pasar, saya ke supermarket harus menulis gitu. Kenapa? Supaya kita bisa mengira-ngira pengeluaran kita itu seberapa besarnya, cukup atau tidak gitu Bu, dan barang-barang yang kita perlukan itu terpenuhi semua. Oke, satu ada lagi? Siapa? Ya. Biar nggak lupa dan ketinggalan Bu. Oke, ya dua-duanya betul ya. Terus tangan dulu dong. Ketika kita belanja, kita membiasakan membawa list apa saja yang harus dibeli. Artinya apa? Ketika belanja kita tidak akan membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Jadi tidak impulsif buying ya. Sesuai dengan anggaran, sesuai dengan rencana, sesuai dengan RAPBN atau APBD. Jadi kalau yang ada di dalam list yang harus saya beli, nanti kalian akan mengakibatkan kekurangan dana. Dana kalian tadi kan sudah dihitung, masuknya sekian, keluarnya sekian harus belanja. Ujung-ujungnya nanti defisit seperti itu ya. Nanti kita bicara tentang rasakan dari bayar pajak. Kalau belanja pemerintah yang kalian rasakan secara langsung apa? Contoh. Ayo apa? Belanja pemerintah yang belanja buat kalian. Contohnya apa subsidinya? Subsidi bensin. Ya, satu subsidi bensin itu adalah belanja pemerintah. Kasarnya apa? Kita ditraktir pemerintah. Harga bensin 15.000, tapi premium cuma 10.000. Berarti 5.000-nya ditraktir pemerintah. Itu adalah belanja pemerintah. Apa lagi? Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat aku.
Kalau yang gratis namanya apa ya? BPJS apa? Ketua BPJS dapat dari RT ini. Oh, langsung dari kalau BPJS gratis, maka kalian ditraktir lagi sama pemerintah. Oke, itu ada contoh-contoh dari belanja ya. Ica surplus apa defisit? Kenapa defisit? Karena pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran. Atau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu namanya BPJS. Apa itu BPJS? Budget pas-pasan, jiwa sosialis. Hanya kita harus sesuai dengan APBN kita ya. Kalau defisit berarti kita terlalu banyak keinginan, tapi tidak melihat uang masuk yang ada. Nah, kalau surplus kebalikannya. Ica punya uang 1 juta bulanannya, tapi belanjanya hanya 750.000. Itu yang bagus ya. Kalian posisinya defisit atau surplus sekarang? Alhamdulillah. Takutnya khawatirnya defisit ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Bisa kepinjol ya, karena kalian kepepet. Kalau defisit itu kemana? Orang tua udah nggak bisa lagi ngasih karena sudah dijatah 1 juta. Mau bekerja nggak sempet karena kuliahnya padahal ya udah jalan terakhir teman sama adu nasib ya katanya. Jadinya melalui pinjol itu yang tidak boleh. Makanya sebagai mahasiswa mulai lagi mengatur keuangan. Oke, sudah selesai ternyata teman-teman. 28 menit berlalu kita ya. Oke, kita tanya jawab dulu aja ya. Ya. Sebutkan namanya ya. Saya Vivian Fitri Baluki dengan NPM 24220052. Izin bertanya Bu, jika terjadi inflasi, kira-kira kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah? Oke, bagus sekali pertanyaannya, tepuk tangan buat kita. Coba saya tanya dulu, ada yang tahu apa itu inflasi? Bahasa kalian aja, apa inflasi? Ya, terjadi kenaikan harga secara bersamaan dalam waktu yang serempak ya, diharapkan naik karena banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Pemerintah itu punya 2 instrumen tadi ya, ada T, ada G. Nah, ketika ada inflasi, yang pengertiannya berarti masyarakat sedang mempunyai banyak uang. Jadi kan peredaran uang di masyarakat banyak, harga naik. Nah, kalau lagi inflasi, kan yang dirugikan adalah menengah ke bawah ya, karena harga-harga semakin naik. Apa yang harus dilakukan? Berarti yang harus dilakukan kalau dalam keadaan inflasi ini akan menarik dulu uang yang ada di masyarakat. Tadi kan uangnya lagi banyak nih di masyarakat ya, terlalu banyak uang beredar, maka ditarik dulu uang beredarnya ya. Dengan cara apa? Pajak. Pajaknya dinaikkan. Pajaknya dinaikkan. Jadi pajaknya tadinya mungkin 2% menjadi 5%. Dan kebijakan belanja pemerintahnya dia Dikurangi. diturunkan. Yang tadinya kalian KIP, PKH, BRT itu 5 juta misalnya, karena uang kalian sudah banyak ya, terjadi inflasi, maka dikurangi menjadi mungkin cuma 1 juta atau 2 juta. Jadi pajaknya dinaikkan, tapi pengeluaran pemerintahnya diturunkan. Begitu pula kebalikannya. Kalau keadaan deflasi gimana? Ya pajaknya diturunkan ya. Masyarakat lagi tidak punya uang, silakan turunkan pajak, tapi gainnya dinaikkan. Masyarakat lagi tidak punya uang, maka masyarakat harus dikasih bantuan, kasih KIP, kasih serba gratis, kasih MBG, kasih lain sebagainya ya. Itu adalah caranya kebijakan fiskal dan inflasi maupun deflasi. Sudah cukup video? Oke, ada lagi? Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jenny Tadi Amo, NPM 24220195. Oke, jadi Izin bertanya Bu, bagaimana jika masyarakat hobi melakukan konsumsi? Apa akibatnya bagi perekonomian jika terjadi secara terus-menerus? nah, jadi Jeremy itu kan dulu Jadi Jeremy ini bertanya bagaimana kalau kita sebagai masyarakat ini jajan terus loh ya, jadi jajan terus itu akibat ekonomi adalah dinilai dari C plus I plus G plus X dikurangi impor. Ada konsumsi, ada investasi,
ada pengeluaran pemerintah, ada ekspor dikurangi impor. Pertanyaan Jernih tadi adalah kalau supaya masyarakatnya terlalu banyak konsumsi itu apa yang terjadi? Kalau secara keseluruhan berarti konsumsi itu adanya di sini ya teman-teman ya. Maka jika konsumsinya naik, apa yang terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi? Apa? Ya otomatis naik. Dengan kalian menaikkan konsumsi sebenarnya kalian sudah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Kalau jajan terus tuh ya apa-apa ya. UMKM laku, risolnya Ica dibeli ya. Jadi semuanya laku, otomatis uangnya berputar sehingga pertumbuhan ekonomi Gimana Jernih? Oke. Ada lagi yang tanyakan? Oke teman-teman, sekarang siapa yang mau meresum dari materi tadi saya di awal sampai tadi kita closing? Kesimpulannya apa? Apa kira-kira benang merah yang bisa kalian dapatkan dari materi saya tadi? Silakan satu orang. Ya, silakan Saskia maju. Silakan Saskia. Baik Bu, jadi di sini saya akan meresum. Yang pertama, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan pajak dan pengeluaran negara belanja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter adalah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui peraturan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai rupiah. Oke, terima kasih ya. Kita akan kembali tepat sekali ya. Kesimpulannya sudah masuk semua. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tahap akhir ya. Berarti kita harus asesmen. Asesmennya kita ada dua. Ada yang kita online menggunakan Whiteboard ya, dan asesmen yang dibawa ke rumahnya juga ada. Silakan kalian nanti pilih tes kebijakan fiskal yang sedang hangat di Indonesia. Misalnya apa nih? Coba yang lagi hangat di Indonesia. BG, apa lagi? Pertama naik. Ya, pertama naik. Apa lagi? Pertalite, BBM naik misalnya ya. Apa lagi? Dolar naik ya. Kopdes misalnya, atau kenaikan pajak pengusaha, PPh pengusaha dan lain sebagainya. Silakan pilih satu tes, kemudian kalian buat per kelompok. Nanti bentuknya podcast ya, agar bisa bercerita kepada teman-teman kalian yang mungkin tidak kuliah. Di-upload di YouTube masing-masing maksimal durasi 30 menit. Kira-kira nih, kelompok kamu mau ngambil apa? BG, kelompok kamu? BBM, kelompok kamu? Koperasi desa. Koperasi desa, kelompok kamu? Dolar naik bisa ya, dolar naik ya. Oke, jadi asesmen ya, cuma 5 pertanyaan, tapi saya harapkan dari 5 pertanyaan itu kalian bisa menjawab semuanya. Silakan join dulu, kita menggunakan Whiteboard. Kodenya ada. Kalau sudah semua, silakan. Pasti kelihatan kan gabung. Belum ada yang gabung? Nah, udah semua? Kalau sudah kita mulai. Sudah? Sudah Bu. Juara keduanya Jinja, juara ketiganya Fahri. Aditya juga ke depan, Jinja juga ke depan. Hadap sana. Kita berikan dulu hadiahnya pada nomor 1 adalah Fahri. Sama dulu ya. 1, 2, 3. Lanjut. Contoh belanja pemerintah yang dirasakan langsung ke KIP? Rasakan? Kemudian subsidi BBM? MBG? Ya? Oke, kita akhiri sesi asesmen melalui Whiteboard ini. Kita tepuk tangan berapresiasi buat kalian. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat kita dan tentunya menambah kembali wawasan kita terhadap kebijakan fiskal. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.